Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Karim. Saya dari Teknik Manufaktur, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, angkatan 2017. Saat ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai materi Gemba Kaizen dalam mata kuliah Quality Control. Yang pertama, apa sih Gemba Kaizen itu? Gemba Kaizen adalah budaya Jepang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus serta berkesinambungan di tempat kerja maupun organisasi. Budaya Jepang ini diterapkan oleh kebanyakan perusahaan Jepang di dunia. ISO 9001 sebagai sistem manajemen kualitas yang dikeluarkan oleh Badan Dunia IOS atau International Organization for Standardization juga menekankan kepada organisasi mulai dari manajemen puncak sampai ke level bawah untuk melakukan peningkatan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Lantas, kenapa bisa ada pembakaran itu dan seperti apa bentuknya? Nah, usaha-usaha peningkatan yang dilakukan oleh perusahaan akan diarahkan untuk mencapai QCD. Apakah QCD itu? QCD ialah Quality, Cost, and Delivery yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Perbaikan dan peningkatan yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus di tempat kerja sebenarnya sudah ada dalam budaya Jepang terdahulu yang disebut Gemba Kaizen tadi. Karenanya pada perusahaan Jepang di seluruh dunia, budaya Jepang ini selalu dikampanyekan untuk dilakukan oleh seluruh karyawan mulai dari presdir atau presiden direktur sampai seluruh karyawan di level yang paling bawah, semisal cleaning service dan sebagainya. Budaya Kaizen inilah yang merupakan satu kunci sukses perusahaan Jepang selama bertahun-tahun karena membuat produk-produk yang bermutu tinggi. ISO 9001 adalah standar nasional untuk sistem manajemen kualitas atau sistem manajemen mutu yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1987, yaitu ISO 9001.2/1987. Nah, karena Gemba Kaizen ini ialah budaya Jepang, maka tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini pun mengandung unsur-unsur Jepangan budaya Kaizen nih. Nah, budaya Kaizen yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Gemba Kaizen adalah budaya organisasi atau sekelumpulan orang atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu yang benar-benar populer dan tertanam di hampir semua perusahaan Jepang. Nah, yang mana istilah Kaizen ini sendiri telah diterima sebagai salah satu konsep kunci dalam manajemen sejak diterbitkan pada buku The Key to Japanese Competitive Success pada tahun 1986, beberapa tahun lalu. Lantas setelahnya istilah Kaizen atau yang disebutkan oleh Imai pada tahun 1999 adalah berasal dari bahasa Jepang sendiri. Tentunya, yang berarti perbaikan berkesinambungan. Nah, perbaikan di sini ini mencakup pengertian perbaikan yang melibatkan semua orang, baik manajer maupun karyawan biasa, dengan hanya mengeluarkan biaya yang sedikit atau biaya yang rendah. Nah, perbaikan dalam Kaizen bersifat kecil sih, cuma bentuknya berangsur-angsur. Namun seiring dengan berjalannya waktu, proses Kaizen mampu membawa hasil yang dramatis dan signifikan kebaikannya. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah menyebutkan tentang Kaizen, maka kita sebutkan tentang Gemba. Oleh Imai pun tahun 1999. Dalam bahasa Jepang, Gemba disebut tempat di mana suatu kejadian itu terjadi. Orang Jepang menggunakan istilah Gemba dalam percakapan sehari-hari. Semisal kita bertemu di suatu tempat ibadah, maka tempat ibadah itu disebut Gemba. Juga dalam dunia bisnis, tiga kegiatan utama yang menghasilkan keuntungan yaitu pengembangan, produksi, dan penjualan. Ruang produksi, ruang QC, ruang workshop semua adalah Gemba, disebut Gemba. Dalam sektor jasa layanan, Gemba bisa disebut sebagai kalau di bank ya, semisal teller, antara teller dengan yang pengen menyetor uang gitu, itu Gemba. Terus di bisnis perhotelan ada lobby, ada ruang makan, ada resepsionis, atau ada pusat informasi, itu disebut Gemba. Nah, atau dalam bahasa sederhananya intinya Gemba itu tempat orang bekerja. Nah, selanjutnya, dalam Gemba Kaizen, untuk menyelesaikan suatu masalah tentu dan pengembangan ada di perusahaan, pertama yang harus kita tahu ialah mengidentifikasi permasalahan. Lantas setelah mengidentifikasi, kita bergegas untuk mengobservasi tingkah-tingkah laku
dan hal-hal apa serta detail-detail apa yang bisa kita cari tahu sehingga kita bisa mendapatkan akar permasalahan atau akar penyebab. Setelah kita mengetahui akar-akar permasalahan, kita harus langsung untuk mengidentifikasi akar penyebab tersebut. Nah, setelah kita mengidentifikasi akar penyebab tersebut, kita membuat pengembangan untuk menyelesaikan masalah. Kita membuat opsi-opsi dari solusi yang dapat kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah punya banyak opsi, kita mulai selesaikan masalah, lantas jangan dilepas begitu saja, karena kita harus turut memantau perkembangan dan mengatur kembali hal-hal penting sehingga masalah itu tidak kembali terulang. Nah, lantas dalam kembang izin pun ada yang disebut dengan manajemen laba. Bangunan manajemen. Bangunan manajemen untuk menuju kepada manajemen laba. Tadi sudah disebutkan bahwa kembang izin itu tertuju kepada QCD atau Quality Cost and Delivery. Nah, intinya dari gambar ini ialah bahwa seluruh elemen itu harus dibangun dari hal yang sangat kecil gitu. Seperti diperlihatkan nih, pondasi-pondasinya ada kerjasama tim, ada peningkatan moral, gugus kendali mutu, ada disiplin pribadi dan sistem sarang. Nah, keenam hal ini itu menjadi pondasi yang akan menguatkan tujuan kita ke depan. Lantas keenam hal ini dapat diringkas menjadi kemudian pilar-pilarnya bisa kita sebut itu ada 3. Ada standarisasi, ada 5R atau pemeliharaan tempat kerja, lantas yang ketiga ada penghapusan pemborosan. Kenapa harus dihapus? Karena ya penghapusan pemborosan akan meningkatkan biaya produksi gitu. Karenanya 3 kegiatan ini tidak boleh diabaikan dalam penerapan lembaga izin untuk mencapai QCD atau Quality Cost and Delivery yang efisien. Lantas ada 10 hal yang harus kita kerjakan, harus kita pegang karena hal-hal ini yang akan berdampak kepada kita gitu. Tinggalkan gagasan konvensional yang kaku, harus berinovasi, harus memberikan solusi-solusi terbaik. 2, pikirkan bagaimana caranya, bukan mengapa tak dapat dilakukan. Jadi jangan sampai kita berkutat dengan permasalahan-permasalahan, cuma kita nggak menyelesaikan sama sekali gitu. Lantas yang ketiga, jangan berdalih, jangan kebanyakan alasan. Intinya praktek dari sekarang. Intinya kalau kata Tokopedia itu mulai aja dulu. Lantas yang keempat, jangan mencari kesempurnaan. Walaupun kemungkinan berhasil cuma 50%, yang penting kita udah punya planning ya kita lakuin. Jangan kebanyakan alasan gitu. Nomor 5, koreksi bila terjadi kesalahan. Jadi step-step yang kita susun pasti mungkin akan terjadi kesalahan. Cuma ketika kita terjadi kesalahan harus langsung selalu dikoreksi sehingga bisa diperbaiki setelahnya gitu. Nomor 6, jangan selalu mengandalkan dana material untuk kaizen. Jadi mungkin meskipun dalam penyelesaian masalah mungkin kita punya dana dari perusahaan, cuma jangan terlalu bergantung pada itu gitu. Kita harus bisa efisien, kita harus bisa hemat dan bijaksana. Kebijaksanaan berkembang bila menghadapi tekanan dan tantangan. Bertanya mengapa sampai 5 kali sampai sumber masalah disembuhkan. Kebijaksanaan dari 10 orang adalah lebih baik daripada pengetahuan 1 orang. Ingatlah peluang kaizen dan batasnya. Jadi nomor 9 ini kita harus kita harus mengambil musyawarah sampai terjadi mufakat, karena kebijaksanaan yang kita kedepankan adalah kebijaksanaan perusahaan. Nomor 8 itu pokoknya kita cari kenapa bisa sampai gini, kenapa kayak gini, at least atau seminimalnya 5 kali gitu. Jadi kita punya dasar kenapa masalah tersebut ada. Nah, selanjutnya jadi kesimpulannya itu bahwa kembang kaizen adalah budaya Jepang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus atau kesinambungan demi mencapai QCD. Yang kedua, penerapan kembang kaizen di suatu organisasi atau perusahaan menuntut keterlibatan seluruh ya. Jadi nggak cuma atasan, cuma bawahan. Pokoknya dari atas sampai bawah semua harus turut dalam menyelesaikan permasalahan. Atas yang ketiga, dalam kembang kaizen sangat erat kaitannya dengan ISO atau manajemen 91. Gitu. Bahwa karena perusahaan yang sudah menerapkan kembang kaizen, terlebih perusahaan-perusahaan Jepang tentunya akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem manajemen ISO. ISO itu International Standard Organization. Nah, kita menyantumkan 2 video di sini. Silahkan nanti dapat diklik, silahkan nanti dapat dicari sendiri. Ini ada 2 video yang menjelaskan kembang kaizen dalam pandangan maupun ya walaupun beda 11-12, cuma kita cari tahu semuanya. Jadi terima kasih banyak. Thank you for your nice attention and the opportunity. Semua kesalahan berasal dari saya dan syaitan, semua kebaikan berasal dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.